Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Hindu Indonesia. Untuk mengetahui tentang Ayan, kita tidak akan terlepas dari cerita rakyat dan masyarakat pada Vali. Abhimanyu adalah saudara sepupu dari Yashoda, ibu angkat Krishna. Dia tinggal di desa dekat Gokul bernama Jarat. Ayahnya bernama Gola dan ibunya bernama Jatila. Ayan memiliki saudara perempuan bernama Kutila. Abhimanyu lebih dikenal dan dipanggil dengan Ayan oleh penduduk Jarat tempatnya dia tinggal. Beberapa orang mengatakan bahwa dia adalah keturunan Yadawa. Dia adalah seorang gopala yang pekerjaannya setiap hari memerah susu. Seringkali ia digambarkan sebagai pemuja besar Dewi Kali. Dia tidak menyukai hal-hal duniawi. Sebagian besar waktunya digunakan melayani Dewi Kali. Menurut cerita rakyat, pernikahan Radha dan Ayan diatur oleh Nanda Maharaj, ayah angkat Krishna. Nanda adalah mak comblang pernikahan itu. Sekarang pertanyaannya adalah, Radha yang menjadi pendamping abadi Krishna, mengapa Radharani harus menikahi Ayan? Legenda rakyat mengenai kehidupan Ayan sebelumnya. Sebuah cerita legenda menjelaskannya sebagai berikut. Abhimanyu di kelahiran sebelumnya, melakukan brata selama bertahun-tahun untuk mendapatkan Lakshmi sebagai istrinya. Narayana tidak mendengarkannya. Kemudian dia memulai brata lebih keras. Saat melakukan brata, dia menempatkan dirinya dalam lingkaran api. Kali ini Narayana tidak bisa menahan diri untuk tidak menanggapi. Narayana bertanya, "Mengapa kamu melakukan brata begitu keras?" Abhimanyu menjawab, "Saya ingin Lakshmi sebagai istri saya." Narayana berkata, "Itu tidak mungkin. Dia adalah pendamping abadi saya, permaisuri saya. Anda tidak bisa mendapatkannya." Abhimanyu berkata, "Oh Narayana, seluruh alam semesta tahu bahwa Anda tidak akan pernah mengecewakan para penyembah Anda. Anda memberi mereka apa yang mereka butuhkan. Jadi mengapa penyimpangan ini terjadi pada giliranku?" Kemudian Narayan berkata, "Baiklah. Kamu akan mendapatkan Lakshmi sebagai istrimu dalam inkarnasi saya sebagai Krishna di era Dwapara. Lakshmi akan menjelma sebagai Radha. Pada saat itu, kamu akan dilahirkan sebagai Ayan. Radha akan menikahimu. Tapi kamu akan menjadi netral." Itu sebabnya, Radha menikah dengan Ayan. Tetapi tidak ada hubungan antara Ayan dan Radha karena pikiran Radha terserap sepenuhnya dalam Krishna. Dia adalah kekasih abadi Krishna. Versi lain dari Ayan. Abhimanyu yang dikenal sebagai Ayan Ghosh merupakan seorang penggembala seperti Krishna dan teman-temannya. Jika kita menganalisa arti dari Ayan itu artinya adalah gembala. Dia juga biasa datang ke Vrindavan. Tapi dia tidak termasuk dalam kelompok Krishna. Jika kita membalik halaman sejarah, dikatakan bahwa lelucon Dewa Brahma menciptakan kebingungan dalam kisah Radha dan Krishna. Menurut catatan sejarah tersebut, suatu saat Dewa Brahma ingin memastikan bahwa Krishna adalah titisan Dewa Wisnu. Dia ingin memeriksa kekuatan Krishna. Jadi dia menculik semua teman Krishna dari hutan. Saat itu Ayan juga sedang di hutan di tempat yang terpisah di hutan. Jadi Ayan juga ikut diculik. Kemudian Sri Krishna mengambil bentuk menjadi semua temannya yang diculik oleh Brahma dan tinggal di masing-masing rumah mereka sampai Brahma mengembalikan temannya. Karena Ayan diculik, dia juga mengambil bentuk Ayan. Kemudian dia menikahi Radha dalam wujud Ayan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Hindu Indonesia.
Cerita Rupa Goswami. Rupa Goswami menulis bahwa Abhimanyu sebenarnya adalah Krishna yang menghabiskan dirinya sebagai gopa lain hanya untuk menikahi Radha, hanya untuk memadu kasih dengan Radha, lebih intim dan lebih bahagia selamanya. Suatu hari, Abhimanyu dan ibunya Jatila diberitahu bahwa Radha bertemu dengan Krishna. Jadi Abhimanyu memutuskan bahwa mereka akan pindah ke Mathura. Jadi dia berjalan pagi-pagi sekali dan dia bertemu Purnamasi, yang seperti guru dari seluruh penduduk Raja Bumi. Purnamasi berkata, "Mau kemana?" Abhimanyu berkata, "Saya ingin berkat Anda. Aku akan pergi ke Mathura." Purnamasi berkata, "Mengapa?" Abhimanyu memberitahu cerita selengkapnya kepada Purnamasi. Hati Purnamasi bergetar, bagaimana Radharani, ratu tertinggi dan kekasih semua orang di Vrindavan bisa pergi. Dia tidak bisa pergi dari sini. Jadi Purnamasi merekomendasikannya, suruh Sri Radharani menyembah Gauri di pelipisnya. Gauri adalah istri Siwa. Jadi Sri Radha pergi untuk melakukan puja. Krishna bertemu dengannya di sana ketika Radha sedang memetik bunga. Jatila dan Abhimanyu mendengar tentang itu. Jadi mereka memutuskan, kami akan memergoki mereka bersama. Mereka datang. Krishna berbicara dengan Vrinda Devi dan berkata, ambilkan aku pakaian Gauri, dan dia membuat warna emas untuk dirinya, mengenakan pakaian, mahkota Gauri, dan berdiri tepat di depan arcam Gauri. Krishna berdiri seperti Dewi Gauri di sana. Ketika Abhimanyu dan Jatila tiba di kuil itu, mereka melihat Sri Radharani menyembah Dewi Gauri. Saat itu Radharani sedang berdoa, tolong, mohon, kasihanilah. Dan Abhimanyu bertanya, apa yang dia doakan? Jatila bertanya, mengapa dia berdoa seperti ini? Dan Gauri yang adalah Krishna, berbicara. Dia berkata kepada salah satu gopi, katakan padanya apa yang saya katakan. Gopi berkata, Gauri telah berkata bahwa dalam 2 hari Abhimanyu akan ditangkap oleh Kamsa. Kamsa akan memenggal kepalanya dan mempersembahkannya kepada Dewa Siwa dan Radharani berdoa untuk mengasihani dia. Dengan gelisah Jatila bertanya, adakah yang bisa kami lakukan? Adakah yang bisa kami lakukan? Gauri berkata, tidak. Tidak ada yang bisa dilakukan siapapun. Kepalamu akan dipotong dalam 2 hari oleh Kamsa. Jadi satu-satunya harapan, Gauri berkata kepada Radha di depan semua orang, karena doamu, karena cintamu padaku, Krishna berbicara, aku akan melindungi Abhimanyu dengan syarat kamu tidak pernah meninggalkanku di Vrajabumi. Maka Abhimanyu dan Jatila berteriak kepada Gauri, kami tidak akan pernah mengambil Radharani dari Vrindavan. Dan Gauri sangat senang. Dia tersenyum dan tertawa. Dan Gauri berkata, Anda harus selalu tahu bahwa Radharani adalah personifikasi tertinggi dari kesucian, kemurnian dan cinta. Mereka berkata, ya, kami mengerti itu, kami mengerti. Kemudian Jatila dan Abhimanyu saat pulang dan berkata, untunglah kita datang tepat waktu. Abhimanyu dan Jatila pergi dengan sangat bahagia. Kemudian Krishna turun dari altar, melepas pakaian Gaurinya, dan mereka bergembira bersama. Itu adalah salah satu kisah Gauri Kunda. Pernikahan Ayan dan Radha. Radha menikah dengan Ayan, tetapi tidak ada hubungan suami istri di antara mereka. Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupannya bersama Ayan kecuali bahwa dia melakukan tugas rumah tangganya dengan baik, merawat mertuanya dengan baik. Pernikahannya tidak lebih dari kewajiban baginya. Mertuanya akan terus mengawasinya karena mereka sadar akan cintanya pada Krishna. Ibu dan saudara perempuan Abhimanyu akan mengeluh kepada Abhimanyu tentang hubungan Radha dengan Krishna, dan dia akan lari untuk memeriksa apakah mereka benar. Abhimanyu seperti suami palsu bagi Radha. Tidak banyak yang dicatat tentang dia.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Hindu Indonesia.